Pengertian P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Berdasarkan definisi di atas, berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K atau petugas medik atau orang awam yang pertama kali melihat korban. Setiap orang yang memberikan penanganan dasar pada saat terjadi sebuah kecelakaan dapat disebut sebagai petugas P3K. Tujuan P3K. Dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan terdapat 3 tujuan yang sangat penting, yaitu sebagai berikut. A. Tujuan paling utama dalam pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. B. Kemudian mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk. C. Dan yang terakhir, menunjang penyembuhan. Pada tujuan ini sangat berperan penting dalam memudahkan tahap tindak lanjut dalam penanganan yang akan diberikan oleh dokter atau paramedik. Sejarah P3K. Perlengkapan P3K atau First Aid Kit sudah ada sejak tahun 1800-an, sebelum belum ada panduan tertentu tentang peralatan apa saja yang bisa digunakan untuk membantu pertolongan pertama pada kecelakaan. Di masa sebelum ada perlengkapan P3K, prosedur pertama yang dilakukan saat ada orang yang terluka adalah menjemput dokter terdekat. Seseorang yang ditugaskan untuk berlari menjemput dokter jika ada dokter terdekat yang bisa dijangkau. Prosedur ini membuat orang yang terluka dibiarkan melewati beberapa waktu tanpa pertolongan kesehatan. Ini juga berlaku untuk seseorang yang terluka parah. Klasifikasi cedera. 1. Sprain atau yang biasa dikenal keseleo adalah cedera pada ligamen penunjang yang mengelilingi sendi penghubung tulang yang satu dengan yang lainnya. 2. Strains atau salah urat adalah cedera pada otot atau tendon yang merupakan penghubung tulang dan otot. 3. Luka gores atau laserasi adalah luka yang terjadi saat kulit atau jaringan di bawahnya robek atau terbuka. Berbeda dengan luka lecet, lapisan kulit terluar epidermis pada luka ini tidak terkikis. 4. Pingsan atau kehilangan kesadaran sementara secara tiba-tiba. Klasifikasi cedera. 1. Sprain atau yang biasa dikenal keseleo adalah cedera pada ligamen penunjang yang mengelilingi sendi penghubung tulang yang satu dengan yang lainnya. 2. Strains atau salah urat adalah cedera pada otot atau tendon yang merupakan penghubung tulang dan otot. 3. Luka gores atau laserasi adalah luka yang terjadi saat kulit atau jaringan di bawahnya robek atau terbuka. Berbeda dengan luka lecet, lapisan kulit terluar epidermis pada luka ini tidak terkikis. 4. Pingsan atau kehilangan kesadaran sementara secara tiba-tiba. Prinsip P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan memiliki beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap pemberi pertolongan pertama, yaitu sebagai berikut. 1. Jangan melakukan sesuatu yang berbahaya atau membahayakan. 2. Jangan mengerjakan tindakan meragukan
hanya karena ingin melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan. 3. Waktu sangatlah penting. Semakin cepat pertolongan diberikan, maka akan semakin kecil bahaya yang ditimbulkan. 4. Jangan menambah kerusakan. Alat-alat P3K yang harus disiapkan: yang pertama, pembalut cepat. 2. Pembalut gulung. 3. Pembalut segitiga. 4. Kapas. 5. Plester. 6. Kasa steril. 7. Gunting. 8. Pinset. Tindakan pertolongan pertama, penilaian keadaan. Penilaian keadaan dilakukan untuk memastikan situasi yang dihadapi dalam suatu upaya pertolongan. Sebagai penolong, kita harus memastikan apa yang sebenarnya kita hadapi, apakah ada bahaya susulan atau hal yang dapat membahayakan seseorang penolong. Ingatlah selalu bahwa seorang atau lebih sudah menjadi korban, jangan ditambah lagi dengan penolong yang menjadi korban. Keselamatan penolong adalah nomor 1. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian P3K, yakni yang pertama, keamanan lokasi. Pelaku pertolongan pertama saat mencapai lokasi kejadian haruslah tanggap dan dengan serta-merta melakukan penilaian keadaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini, yakni bagaimana kondisi saat itu, kemungkinan apa saja yang akan terjadi, dan bagaimana mengatasinya. Tindakan pertolongan pertama, penilaian keadaan. Penilaian keadaan dilakukan untuk memastikan situasi yang dihadapi dalam suatu upaya pertolongan. Sebagai penolong, kita harus memastikan apa yang sebenarnya kita hadapi, apakah ada bahaya susulan atau hal yang dapat membahayakan seseorang penolong. Ingatlah selalu bahwa seorang atau lebih sudah menjadi korban, jangan ditambah lagi dengan penolong yang menjadi korban. Keselamatan penolong adalah nomor 1. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian P3K, yakni yang pertama, keamanan lokasi. Pelaku pertolongan pertama saat mencapai lokasi kejadian haruslah tanggap dan dengan serta-merta melakukan penilaian keadaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini, yakni bagaimana kondisi saat itu, kemungkinan apa saja yang akan terjadi, dan bagaimana mengatasinya. Yang kedua, tindakan saat tiba di lokasi. Bila Anda sudah memastikan bahwa keadaan aman, maka tindakan selanjutnya adalah memastikan keselamatan penolong, penderita, dan orang-orang di sekitar lokasi kejadian. Kemudian, penolong harus memperkenalkan diri bila memungkinkan dengan menyebutkan nama penolong, nama organisasi, serta permintaan izin untuk menolong dari penderita atau orang. Ketiga, menentukan keadaan umum kejadian atau mekanisme cedera dan mulai melakukan penilaian dini dari penderita. Keempat, mengenali dan mengatasi gangguan atau cedera yang mengancam nyawa. Kemudian, stabilkan penderita dan teruskan pemantauan. Dan yang terakhir adalah meminta bantuan. Tindakan pertolongan pertama, penilaian keadaan. Penilaian keadaan dilakukan untuk memastikan situasi yang dihadapi dalam suatu upaya pertolongan. Sebagai penolong, kita harus memastikan apa yang sebenarnya kita hadapi, apakah ada bahaya susulan atau hal yang dapat membahayakan seseorang penolong. Ingatlah selalu bahwa seorang atau lebih sudah menjadi korban, jangan ditambah lagi dengan penolong yang menjadi korban. Keselamatan penolong adalah nomor 1. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian P3K, yakni yang pertama, keamanan lokasi. Pelaku pertolongan pertama saat mencapai lokasi kejadian haruslah tanggap dan dengan serta-merta melakukan penilaian keadaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini, yakni bagaimana kondisi saat itu, kemungkinan apa saja yang akan terjadi, dan bagaimana mengatasinya. Yang kedua, tindakan saat tiba di lokasi.
Bila Anda sudah memastikan bahwa keadaan aman, maka tindakan selanjutnya adalah memastikan keselamatan penolong, penderita, dan orang-orang di sekitar lokasi kejadian. Kemudian, penolong harus memperkenalkan diri bila memungkinkan dengan menyebutkan nama penolong, nama organisasi, serta permintaan izin untuk menolong dari penderita atau orang. Ketiga, menentukan keadaan umum kejadian atau mekanisme cedera dan mulai melakukan penilaian dini dari penderita. Keempat, mengenali dan mengatasi gangguan atau cedera yang mengancam nyawa. Kemudian, stabilkan penderita dan teruskan pemantauan. Dan yang terakhir adalah meminta bantuan.